Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Num. Seorang pria tangguh yang tengah mendatangi sebuah sasana tinju. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Num berperan sebagai debt collector atau algojo penagih hutang yang bekerja di bawah naungan seorang bos mafia besar. Tujuannya saat itu adalah menagih tunggakan kepada si pemilik sasana yang terus-menerus menghindar dari kewajibannya. Alih-alih membayar, si pemilik sasana justru memerintahkan dua petarungnya untuk menghabisi Num. Tapi dengan kemampuan bertarungnya yang di atas rata-rata, Num sangat mudah melumpuhkan kedua petarung tersebut dan berhasil memojokkan si pemilik sasana. Dalam ketakutan yang luar biasa, pria itu memohon ampun dan bersumpah akan segera melunasi seluruh hutangnya. Tapi karena Num tahu bahwa pria ini kerap mengingkari janjinya, dia tetap memberikan pelajaran fisik yang sangat membekas di wajahnya. Dan ketika Num membalikkan badannya untuk pergi dari sana, si pemilik sasana tadi berniat busuk dengan menodongkan pistol ke arah Num. Tapi yang terjadi... Naasnya, tembakan Num tadi tidak sengaja mengenai anak si pemilik sasana yang berada tidak jauh dari mereka. Dan karena dihantui oleh rasa bersalah yang sangat amat mendalam, Num akhirnya memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. 10 tahun berlalu, Num masih mendekap di dalam penjara, namun masa hukumannya tinggal menghitung hari. Selama di penjara, Num sudah berubah menjadi pribadi yang bertaubat. Dia bahkan rutin mengikuti ceramah spiritual dari seorang biksu bijaksana di dalam penjara itu. เจริญพรดีของสังคมตลอดไปที่ปฏิบัติชอบได้ชำระหนี้กรรมตามสมควรกรรมที่ตนเองก่อให้เข็ดหลาบ Singkat cerita, hari kebebasan itu pun tiba. Tempat pertama yang Num kunjungi setelah menghirup udara bebas adalah kuil kediaman sang biksu yang selama ini membimbingnya. Dalam pertemuan tersebut, Num meminta petunjuk mengenai jalan hidup yang harus dia tempuh selanjutnya karena dia bertekad untuk memutuskan rantai kebrutalan dan tidak akan pernah kembali pada sang bos mafia. โยมขับรถเป็นไหมเนี่ย Sang biksu memberikan jalan keluar. Dia menawarkan pekerjaan sebagai supir pengantar paket karena kebetulan salah satu muridnya sedang membutuhkan karyawan. Dan tanpa berpikir panjang, Num menerima tawaran tersebut. Baginya yang terpenting saat ini adalah mencari nafkah dengan cara yang halal. Beberapa bulan kemudian, Num sudah terbiasa dengan rutinitas barunya. Suatu hari setelah lelah bekerja seharian, dia menepi untuk mengisi perut di sebuah warung kecil milik seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Siti. Di sana, Num melihat cucu Ibu Siti yang masih sangat kecil turut bekerja keras membantu sang nenek. Hati Num tergerak oleh rasa iba melihat anak seusia itu harus memikul beban hidup yang amat berat. Sebelum meninggalkan warung, Num diam-diam menyelipkan sejumlah uang di balik piring sebagai bentuk simpati untuk sang cucu. Namun karena kejujurannya, si adik justru memanggil dan mengejar Num, mengatakan bahwa uangnya tertinggal. Dengan tersenyum simpul, Num membalas bahwa uang tersebut memang sengaja dia tinggalkan untuknya. ขอบคุณค่ะ Dan ketika Num baru saja masuk ke dalam mobilnya, segerombolan preman pengangguran tiba-tiba menghampiri warung Ibu Siti. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih hutang, dan karena uang Ibu Siti belum terkumpul, para preman itu mulai bertindak arogan dan mengancam akan menghancurkan dagangannya. Tak tinggal diam, Num turun dari kendaraannya dan dengan sopan dan santun, dia meminta mereka untuk berhenti. จะทำอะไรยายแกเลย ผมขอเลยพี่ Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Num bahkan membantu membayar sebagian hutang Ibu Siti. Hingga para preman tersebut akhirnya bubar dan pergi meninggalkan mereka.
Kemudian kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Po. Dia ketua para preman yang sempat bersitegang dengan Num tadi. Rupanya Po bukanlah preman biasa. Dia adalah putra kandung dari sang bos mafia yang bernama Madampin, yang dulu pernah menjadi majikannya Num. Dan Po memiliki rekam jejak yang sangat kejam. Dia kerap meminjamkan uang kepada pedagang kecil dengan bunga mencekik yang mustahil untuk dilunasi. Dan apabila ada yang kesulitan untuk membayar, Po tidak segan-segan akan menyiksanya dan merampas seluruh aset yang mereka miliki. Kembali ke Num yang kini berbaik hati mengantarkan Ibu Siti dan cucunya pulang ke rumah mereka. Setibanya di sana, Ibu Siti menahan agar Num masuk sejenak dan jangan langsung pergi. Di momen inilah Ibu Siti mencurahkan isi hatinya. Di sini Ibu Siti bercerita bahwa dengan sangat amat terpaksa beliau berhutang kepada rentenir semata-mata demi menghidupi sang cucu karena sedari kecil anak itu sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan ketika Num menanyakan nominal hutang tersebut, Ibu Siti mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa hutang itu seharusnya sudah lunas 2 tahun yang lalu. Namun entah bagaimana bunganya terus bertambah secara sepihak. Mendengar ketidakadilan ini, Num merasa sangat prihatin, lalu berjanji akan selalu melindungi Ibu Siti beserta cucunya. ขอบคุณที่ช่วยหนูกับยายนะคะ Saat malam harinya ketika lagi di kamar kos, kondisi fisik Num tiba-tiba memburuk. Dia mengalami sakit kepala hebat dan berujung pada kejang-kejang, yang mana sebuah fakta memilukan terungkap. Selama ini, Num mengidap sebuah tumor otak stadium akhir sejak masih berada di penjara. Dokter sudah memvonis bahwa tumornya sudah tidak bisa diangkat lagi. Dan usia Num diperkirakan tinggal tersisa kurang dari 1 tahun saja. Keesokan harinya kekacauan kembali terjadi. Dagangan Ibu Siti diacak-acak oleh para preman kemarin yang datang untuk menagih lagi karena Ibu Siti belum mempunyai uang. Dia sempat memohon dan bersujud agar mereka berhenti mengacak-acak dagangannya. Tapi dengan kejam salah satu dari mereka justru menampar wajah Ibu Siti. Hei! Tak lama kemudian datanglah Num yang sudah terbakar amarah. Tanpa basa-basi dia langsung menghajar mereka semua. Dengan sangat mudah Num mengalahkan para preman itu. Tak lama datanglah seorang polisi yang bertanya mengenai insiden yang baru saja terjadi, di mana di situ ada seorang ladyboy memberitahu bahwa warung Ibu Siti baru saja dihancurkan oleh preman penagih hutang. Dan beruntung ada Num yang membantu. Akhirnya si polisi meminta Ibu Siti untuk segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. ไปช่วยยายเป็นพยานด้วยนะ Singkat cerita, Ibu Siti sudah sampai di kantor polisi untuk membuat laporan. Terlihat Num juga berada di sana untuk menjadi saksi mata. Tapi di waktu yang sama, ada seorang polisi lain yang datang untuk meminta Num untuk membuka topinya. Dan saat topi itu dibuka, polisi tersebut dibuat kaget bukan main. Karena dia tahu betul siapa identitas Num sebenarnya. นี่มึงออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ย ไอ้เชี่ยหนุ่ม Dengan terang-terangan polisi itu mengatakan kepada Ibu Siti bahwa Num adalah bagian dari kelompok penagih hutangnya Madampin. Bahkan Num dikenal sebagai algojo yang paling kejam. Dia menambahkan bahwa Num baru saja bebas dari penjara setelah menembak mati orang yang tidak mau membayar hutang. Meskipun cucu Ibu Siti berusaha membela dan mengatakan kalau paman Num adalah orang baik, rasa takut Ibu Siti mulai menjalar. Setelah keluar dari kantor polisi, Ibu Siti mulai merasa takut terhadap Num karena mengira Num masih menjadi bagian dari sindikat penagih hutang itu. Ibu Siti lalu berterima kasih dengan canggung dan menyuruh Num untuk langsung melanjutkan pekerjaannya saja. ยายจะขึ้นไปคุยกับตำรวจอีกนิดหน่อย วางไว้แถวๆนี้แหละ เดี๋ยวยายจัดการเอง Di lain sisi, posisi ketua preman didatangi oleh beberapa anak buahnya. Dalam keadaan bonyok, mereka mengadu kalau Ibu Siti lah yang menyebabkan mereka babak belur di waktu yang bersamaan.
Po mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa Ibu Siti sudah resmi membuat laporan kepada pihak polisian. Mendengar hal tersebut, jelas membuat Po murka dan dia bersumpah akan memberi perhitungan kepada Ibu Siti. ว่าไง Malam harinya, Po dan para pasukannya mendatangi rumah Ibu Siti melihat ancaman tersebut. Ibu Siti segera menggembok pintu rumah dari dalam. Po meminta Ibu Siti agar membukakan gemboknya, tapi Ibu Siti menolak keras karena dia takut akan disiksa, di mana Po bertanya dengan nada mengancam. Kenapa Ibu Siti berani sekali melaporkan dirinya kepada polisi? Padahal dia sudah berbaik hati meminjamkan uang dan akibat laporan itu, Po sekarang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar demi menyogok para petinggi polisi agar kasusnya ditutup. มึงรู้ไหมว่าตำรวจอะพวกกูทั้งนั้น Lalu Po mendesak dan bertanya siapa laki-laki yang sudah menghajar keempat anak buahnya tadi siang. Ibu Siti memilih tidak menjawab dan hanya gemetaran ketakutan. Kesal dengan bungkamnya Ibu Siti, Po mengambil cairan lem setan lalu mengelem lubang gemboknya secara permanen agar Ibu Siti dan cucunya sama sekali tidak bisa keluar. งั้นพวกมึงก็ตายกันอยู่ในนั้นแหละ Tidak berhenti sampai situ, Po melemparkan sebuah molotov ke dalam rumahnya Ibu Siti. Hingga secara perlahan apinya mulai merambat dan membesar, barulah di sini Ibu Siti menangis histeris memohon ampun sambil meminta maaf. Sementara kedua tangannya berusaha mati-matian membuka gembok tadi. Tak puas dengan kekejaman ini, Po dengan bangsatnya, dia mengikat tangan Ibu Siti dari luar hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Dengan hati yang kini terpuaskan, Po pulang dari sana, meninggalkan Ibu Siti beserta cucunya tertelan oleh si jago merah dalam rumah itu. Keesokan harinya, Num datang ke warung Ibu Siti dengan tujuan untuk makan siang. Tapi di sana Ibu Siti tidak terlihat berjualan hingga Num bertanya kepada pedagang sebelah di mana pedagang itu menyampaikan kabar duka bahwa Ibu Siti sudah meninggal dunia secara mengenaskan akibat kebakaran rumahnya, sedangkan cucunya saat ini lagi kritis di rumah sakit. Num yang mendengarnya pun langsung tahu bahwa yang melakukan hal keji itu adalah kelompoknya Po. Karena Ibu Siti sudah berani melaporkan mereka ke polisi, Num dengan cepat langsung pergi mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan cucunya Ibu Siti. Di sana, Num hanya bisa terdiam mematung saat seorang suster menjelaskan bahwa anak ini mendapatkan luka bakar yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Luka itu sudah mengalami infeksi, jadi kemungkinan besar anak ini tidak akan bisa selamat. Mendengar kenyataan pahit itu, Num langsung berbalik dan pergi dengan aura kemarahan yang sangat gelap. Num rupanya pergi menuju kuil untuk bertemu dengan si biksu yang selama ini menuntun arah hidupnya. Setibanya di sana, Num meminta maaf karena pertaubatannya harus ditunda dulu, di mana Num mengaku tidak bisa terus berdiam diri melihat mereka menindas orang-orang kecil, sementara hukum di negara ini lumpuh tidak berfungsi. Jadi untuk terakhir kalinya, Num meminta izin karena sekarang dia akan membantai mereka semua. Sang biksu tidak bisa berkata apa-apa melihat penderitaan batin yang Num derita dan hanya meminta Num agar selalu berhati-hati. Adegan pun berpindah ke beberapa anak buah Po yang sedang asyik nongkrong di sebuah angkringan pinggir jalan. Ketenangan mereka pun pecah ketika Num datang yang langsung menghajar dan membantai mereka tanpa ampun. Di sini Num hanya menyisakan satu orang untuk diinterogasi tentang di mana lokasi Po sekarang. Awalnya orang itu keras kepala dan tidak mau menjawab. Tapi setelah Num meneteskan lem setan ke dalam matanya, akhirnya dia menjerit dan mau memberitahu lokasi Po tanpa menunggu waktu lama. Num segera mendatangi lokasi yang dimaksud.
Setibanya di sana, Num langsung merangsek masuk ke dalam dan ternyata Po sedang berada di sebuah tempat hiburan malam miliknya sendiri. Di sana, Num bertemu dengan anak buah terkuat Po yang bernama Rocky yang merupakan seorang mantan pasukan khusus militer. Rocky yang sudah sangat mengetahui kebrutalan dan siapa identitas Num sebenarnya, berusaha menghalanginya lebih jauh, tapi si bangsat Po justru sok jagoan dengan menantang Num secara langsung. Berkat dilindungi Rocky, Po berhasil meloloskan diri dan kabur dari sana. Sedangkan Num harus bertarung mati-matian melawan Rocky bersama beberapa anak buah Po yang lain. Num yang sadar kalau dirinya kalah jumlah memutuskan untuk mundur dan kabur dari sana. Tapi sebelum itu Num juga sempat menyulut api dan membakar habis klub malam tersebut sebagai peringatan. Di tengah pelariannya dari klub yang terbakar, Num dikejar oleh seorang polisi bernama Jaka yang kebetulan sedang berada tak jauh dari lokasi kejadian, di mana Jaka dengan cekatan berhasil memojokkan Num. Tapi saat mata Jaka melihat tato di tangan Num, tiba-tiba Jaka teringat dengan sesuatu yang membangkitkan masa lalunya, sehingga membuatnya tidak fokus. Alhasil, Num memanfaatkan kelengahan itu, dia mendorong Jaka hingga terjebur ke sungai, lalu kembali kabur. Tapi sayangnya kali ini pelarian Num berhasil dihentikan ketika dia disetrum oleh Rocky, anak buahnya Po. Untuk sementara ini fokus cerita berpindah kepada Jaka, si polisi yang masih memikirkan tato di tangannya Num, di mana ternyata tato itu sama persis dengan tato milik sahabatnya di masa lalu. Seketika Jaka sadar kalau pria yang baru saja dia kejar memang Num, sahabat kecilnya saat mereka masih sama-sama tinggal di panti asuhan. Suatu hari ada satu teman mereka yang tengah dibully. Num dan Jaka datang menghajar ketiga pembuli itu hingga babak belur. Tapi karena perbuatan itu mereka justru dihukum dan dipukuli oleh si pemilik panti. Num yang memang terlahir sebagai pria pemberani pun meninju si pemilik panti hingga dia tersungkur. แล้วแม่งก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงดีแต่เอากันแล้วเกิดเด็กอย่างพวกมึงพ่อแม่มึงก็เหี้ย Akibat insiden itu, Num dikeluarkan dari panti lalu terpaksa hidup keras di jalanan. Sedangkan Jaka sendiri tetap tinggal di sana hingga akhirnya berhasil masuk ke akademi kepolisian. Balik lagi ke Num yang baru saja sadarkan diri, posisinya sekarang berada di dalam markas besar sang bos mafia. Saat bertemu, ini dia sang bos mafia yang bernama Madam Pin, di mana dirinya ternyata adalah ibu kandungnya Po. Madam bertanya dengan nada mengintimidasi, kenapa Num membuat kekacauan seperti ini dan kenapa dia tidak kembali bekerja padanya saat bebas dari penjara. เจ๊ไม่ได้ไปเยี่ยมเองเลยเจ๊ขอโทษนะ Di sini Num menjawab dengan tatapan tajam bahwa sebelumnya dia pernah berjanji akan melindungi seorang nenek dan cucunya. Tapi Po putra Madam malah dengan tega membakar mereka hidup-hidup. Mendengar penjelasan tersebut, Madam meminta maaf atas kelakuan putranya yang sampah dan dia berjanji akan memberi pelajaran kepada Po asalkan Num berhenti melakukan balas dendamnya. Sebagai bujukan, Madam juga memberikan kembali motor kesayangan Num saat dulu dia masih bekerja dengannya. Berharap Num mau bekerja untuknya lagi, tapi dengan sangat dingin, Num menolak mentah-mentah tawaran itu. Lalu dia pun pergi sambil membawa motornya begitu saja. ขอโทษนะเจ๊ Setelah Num pergi, Madam memanggil Po ke hadapannya. Di sini Madam memarahi Po habis-habisan karena sudah mencari perkara dengan orang yang salah. Num adalah mantan anak buah terbaik yang pernah Madam miliki. Dan hingga detik ini, kehebatannya belum ada yang mampu menandinginya. Po meminta maaf karena dia benar-benar tidak tahu soal itu. Lalu Madam meminta Po untuk kabur aja dulu sebelum Num berhasil menghabiskannya. Tapi
Po yang keras kepala tidak mau dan memilih untuk tetap bertahan di Thailand saja. มันใจถึงพึ่งได้ มันมาขอทำงานกับแม่ตั้งแต่เด็ก หนุ่มเนี่ยมันของจริง แม่คิดว่าตัวเองเป็นจอห์นวิกหรือไงวะ Kembali ke Num yang kini melajukan motornya dengan sangat kencang, membelah jalanan dan saat berhenti di lampu merah. Jaka si polisi menyadari kalau pengendara itu adalah Num hingga dia langsung mengejarnya. Kejar-kejaran sengit pun berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Num berhasil kabur ke dalam kawasan hutan. Tak menyerah begitu saja, Jaka terus mengejar sambil berteriak lantang kalau dirinya adalah Jaka. Sahabat masa kecil Num saat masih di panti asuhan dulu. Mendengar hal itu, akhirnya Num keluar dari persembunyiannya. Tapi tiba-tiba penyakit Num kumat seketika. Dia kejang-kejang lalu pingsan. Saat sadar, Num sudah berada di rumah Madam dan dia ditendang-tendang oleh Po di sana. Di mana ternyata Jaka sudah mengkhianatinya lalu menyerahkan Num kepada Madam demi mendapatkan bayaran uang yang besar. Akan tetapi, karma dibalas secara instan setelah Num diserahkan. Jaka bukannya mendapatkan bayaran, tapi dia malah ikut ditangkap. Rupanya Madam sama sekali tidak berniat membayar Jaka dan mereka berencana akan menghabisi Jaka bersama dengan Num sekaligus. Terlihat Po juga berada di sana dan dia tersenyum sangat puas saat melihat Num yang akan segera dihabisi. Kemudian Rocky si tangan kanan Madam membawa Num dan Jaka ke tepi sebuah danau yang besar, lalu mereka menceburkan keduanya ke sana dalam kondisi terikat erat, membiarkan mereka tenggelam ke dalam danau itu. Di dalam air yang gelap, hal tak terduga terjadi dengan keputusasaan. Num menggigit tali pengikatnya Jaka hingga dia berhasil terlepas. Setelah bebas, Jaka pun segera berenang balik untuk menyelamatkan Num dari mautnya. Dan ketika Num sudah sadar di daratan, Jaka langsung meminta maaf karena dia sempat mengkhianati Num tadi. Jaka menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya yang sedang sakit parah. Tak lama, kondisi fisik Num kembali drop hingga dia kembali pingsan. Jaka segera membawa sahabatnya pulang ke rumah untuk beristirahat. กูขอโทษ กูจบปัญญาจริงๆว่ะ Malam harinya, Num yang sudah sadar pun dibawa ke rumah Jaka dan ketika Jaka mandi, Num secara diam-diam mengambil pistol Jaka dan pergi dari sana, di mana dirinya sekarang akan melanjutkan misi balas dendam kepada kelompok Po. Jaka yang baru selesai mandi pun baru sadar kalau Num sudah pergi dengan membawa pistolnya. Num sendiri rupanya pergi ke kuil untuk menemui sang biksu. Sebelum melakukan balas dendamnya, Num memilih untuk berdoa dulu agar selalu diberi kekuatan dan perlindungan, dan selesai berdoa, si biksu meminta Num untuk beristirahat di sana 1 malam saja. Namun ketika Num akan pergi ke rumah milik biksu, ada seorang warga yang melihat keberadaan Num lalu melaporkannya kepada Po. Tentu saja Po langsung membawa pasukan penuh menuju kuil tersebut. ถ้ามึงฆ่ามันได้ กูให้มึง100,000 ไอ้เหี้ยลุง มันยังไม่ตาย Setibanya di sana, Po bertindak pengecut dengan langsung menyandera sang biksu hingga membuat Num tidak bisa berkutik untuk melawan. Dengan sangat kejam, Po lalu menghabisi nyawa sang biksu di hadapan Num dan sekarang tiba giliran Num yang akan dieksekusi. อย่าก่อเวรก่อกรรม มึงจำนี่ได้ไหม Hingga saat Num akan dihabisi, tiba-tiba Jaka muncul seperti pahlawan sambil melepaskan tembakan peringatan. Di sini, Jaka berhasil menyelamatkan Num, lalu mereka berdua lari kencang ke arah sebuah pasar malam. Tapi para anak buahnya Po terus mengejar mereka hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku hantam yang brutal di dalam pasar malam itu.
Pada suatu momen ketika terdesak, Num berhasil masuk ke dalam arena wahana tong setan, lalu menyalakan sebuah motor di sana dan memacunya dengan akrobatik sampai dia terpental. Dan beruntungnya, dia mendarat di tempat mainan anak-anak. Jaka sendiri masih berjibaku berlari dari kejarannya Rocky hingga ketika dia di sebuah gudang. Jaka berhasil menodong Rocky, tapi tentu Rocky juga bukan lawan sembarangan. Dia berhasil merebut pistol Jaka, lalu terjadilah pertarungan yang tangan kosong. Dalam perduelan itu, Jaka tampak sangat kewalahan melawan serangan mematikan dari Rocky. Namun beruntung, Num kembali tepat waktu untuk membantu sahabatnya. Dan dengan kerjasama yang solid, pada akhirnya keduanya berhasil menumbangkan dan mengirim Rocky menuju kehidupan yang kedua. Di sini mereka berdua pun harus berpisah, di mana Num akan terus melanjutkan misi balas dendamnya, sedangkan Jaka akan pulang ke rumah untuk memeriksa keadaan anak dan istrinya yang mungkin saja dalam bahaya. Sesampainya di markas besarnya Madam, Num langsung menyapu bersih serta membantai para penjaga yang berada di dalam ruangan itu. Dan di tengah-tengah itu, Num melihat Madam yang berusaha melarikan diri dari sana hingga dia langsung mengejarnya. ปล่อยเจ๊กับโป้ไปเถอะนะ ไอ้โป้อยู่ไหน Hingga saat Madam di pojokan, Num bertanya dengan keras di mana lokasi Po sekarang. Madam bersumpah kalau dirinya benar-benar tidak tahu. Di sini Num meminta Madam agar memberikan nomor telepon Po karena dia akan menghubunginya secara langsung. Dan saat ditelepon, Po tetap keras kepala, tidak mau memberitahu di mana dia berada, hingga Num terpaksa mengancam akan menghabisi nyawa ibunya. กูเค้นจากปากเจ๊เองก็ได้ ถ้ามึงไม่บอก Alhasil, Po menyerah dan mengatakan kalau dirinya berada di sebuah gedung kosong dan dia menantang Num supaya datang ke sana. Dan ketika hendak akan pergi, Num sebenarnya sama sekali tidak berniat menghabisi nyawanya Madam, tapi Madam yang dipenuhi dengan kebencian malah mencoba menikam Num dari belakang. Beruntung refleks Num bekerja dengan cepat hingga dalam waktu yang sangat singkat, si Madam akhirnya mokat karena tertusuk oleh sebuah kayu jembatan. Selanjutnya, Num pergi menuju lokasi Po untuk membereskan semua kekacauan ini. Setibanya di sana, Num sudah dikepung oleh puluhan anak buah Po yang tersisa dan mau tidak mau, dia harus melawan mereka terlebih dahulu. Karena harus melawan satu banding banyak, Num sempat dibuat kewalahan dan menderita luka yang cukup parah. Tapi beruntung keajaiban datang ketika Jaka tiba-tiba muncul untuk membantu sahabatnya menyelesaikan pertempuran yang tidak adil ini.
Di tengah sengitnya pertempuran di lantai bawah, dari atas gedung, Po melepaskan tembakan secara membabi liar ke arah Num dan Jaka. Hal tersebut membuat salah satu peluru mengenai dan membuat kaki Jaka terluka cukup parah. Num meminta Jaka agar beristirahat saja dan membiarkan dirinya seorang diri yang akan mengurus Po. Saat Po kehabisan peluru, Num langsung merangsek masuk ke dalam gedung lalu naik ke lantai atas. Tapi di sana dia masih harus berhadapan lagi dengan beberapa pengawal pribadi Po. Sesampainya di atas, Num masuk ke suatu ruangan lebar lalu menemukan ada seorang gadis sedang bersama ayahnya. Mereka adalah gelandangan yang kebetulan tinggal di gedung tua ini, yang mana Num sempat bertanya apakah mereka melihat Po. Namun mereka terlalu takut untuk menjawab. Num yang melihat wajah gadis itu begitu ketakutan, dia pun yakin pasti ada Po bersembunyi di ruangan di belakang gadis itu. Num terus mencari keberadaan Po dan benar saja, Po sedang bersembunyi di balik tumpukan barang rongsokan secara pengecut. Di sini, Po merengek meminta ampun dan ketika Num teralihkan, Po menyerang dan menusuk Num beberapa kali dengan sebilah pisau. Num yang masih memiliki tekad kuat, dia pun kembali bangkit. Tapi Po kini sudah dalam kondisi menyandera gadis gelandangan tadi. Po memaksa Num untuk membuang senjatanya. Dan setelah senjatanya dibuang, kemudian Po menghajar Num yang sudah hampir sekarat. Sampai akhirnya ketika Po akan menyudahi pertarungan ini, si ayah gadis itu bertindak berani dengan melempar sepiring nasi basi ke wajahnya Po, yang membuat perhatiannya teralihkan. Alhasil, Num langsung mengambil kesempatan emas itu beraksi dan berhasil menjatuhkan Po sampai sang iblis itu pergi menuju neraka. Meski Num berhasil menghabisi Po dan membalaskan dendamnya, tapi Num juga harus berada dalam kondisi sekarat karena luka sudah sangat parah ditambah penyakitnya. Di hadapan gadis yang dia selamatkan itu, Num perlahan menghembuskan napas terakhirnya dengan perasaan lega karena semua dendamnya kini sudah terbalaskan. Beberapa minggu kemudian kita pun diperlihatkan bahwa Jaka baru saja dinaikkan jabatannya karena sudah berjasa ikut menghancurkan kelompok mafia Madam. Karena sebelumnya tidak ada satupun polisi yang seberani Jaka untuk menyentuh sindikat itu. Jadi dia sangat pantas mendapat penghargaan dan kenaikan jabatan. Beberapa hari kemudian keajaiban lain pun menghampiri keluarga Jaka karena ketika Jaka dan istrinya pergi ke dokter untuk memeriksakan anak mereka yang terkena penyakit parah, si dokter mengatakan kalau anak Jaka tiba-tiba sembuh total dan tidak ada lagi sumbatan di otaknya. Mendengar hal itu, Jaka dan sang istri tentu merasa sangat bersyukur dan lega. Keesokan harinya, adegan pun ditutup dengan suasana damai di tengah lautan. Jaka tampak sedang menaburkan abu kremasi milik Num ke tengah lautan sebagai penghormatan terakhir untuk sahabatnya. Rupanya di sana, Jaka tidak sendirian, melainkan ditemani bersama cucunya si Ibu Siti yang dulu pernah hampir tewas terbakar karena ternyata si cucu berhasil selamat melewati masa kritisnya. Dan kini dia hidup bahagia bersama Jaka dan keluarganya yang sudah mengadopsinya. Dan film pun selesai.